sahabat budaya, kembali lagi bersama Elisa di podcast Kata Budaya Kata Siapa. Podcast persembahan dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek RI. Nah, kalau sahabat budaya yang nonton nih kayaknya masih familiar nih. Di episode kemarin kan saya masih di tempat yang sama, di Museum Seni Rupa dan Keramik DKI Jakarta. Kalau kemarin di background itu ada lukisan dari S. Sujoyono ya. Ini kalau kemarin itu Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan. Kalau sekarang ini ada lukisan Prambanan Seko dari S. Sujoyono. Nah, ngomong-ngomong karena masih ada di museum nih. Nah, sekarang saya ditemani oleh kurator Museum Seni Rupa dan Keramik, ada Ibu Sari. Halo Ibu. Halo Mbak. Halo. Boleh kenalan dulu Ibu. Boleh. Buat sahabat budaya yang di rumah. Iya. Perkenalkan, saya Sari. Lengkapnya Sari Permana. Saya sebagai kurator di Museum Seni Rupa dan Keramik. Oke, terima kasih Bu. Bu, kalau ngomongin kurator, itu tuh kurator tuh sebenarnya ngapain sih Bu? Kalau kurator itu Mbak, khususnya kurator yang di museum ya, dia yang bertanggung jawab untuk pengelolaan koleksi museum. Seperti contohnya untuk kegiatan inventarisasi koleksi, terus untuk berpameran, kalau ada pameran dia yang mengkuratorkan, terus juga mencari narasi apa yang tidak ada koleksi yang belum ada narasinya, lalu untuk penghapusan koleksi bila koleksinya sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan di museum itu, entah itu rusak, entah itu pokoknya tidak bisa dirawat lagi. Terus juga termasuk juga perawatan koleksinya. Jadi memang dia yang bertanggung jawab. Jadi lebih besar ya Bu, tanggung jawabnya banyak ya, nggak cuman untuk merawat koleksi museum saja ya Bu ya. Iya Mbak. Tuh sahabat budaya. Terus boleh diceritakan nggak Bu secara singkat? Saya izin lihat HP ya Bu, soalnya nggak ada prompter nih hari ini. Boleh diceritakan nggak Bu sejarah Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta? Sejarah gedungnya ya? Iya boleh. Iya, jadi pada tahun 1870 gedung ini difungsikan sebagai Radvan Jastiti, yaitu sebagai kantor pengadilan, kantor pengadilan perdata ya, bukan pidana. Kalau pidana di Museum Sejarah Jakarta, tapi ini perdata oleh bangsa Belanda. Nah, lalu pada tahun 1942 gedung ini ketika penjajahan Jepang digunakan untuk sebagai Radvan Jastiti juga, tapi namanya Kotohoin. Jadi sama fungsinya kayak Radvan Jastiti. Nah, pada tahun 19 setelah itu, lalu 1949 itu gedung ini diresmikan kembali lagi nih ke Belanda nih. Tapi difungsikan sebagai kantor militer. Nah, tahun 1950 ini dikosongkan karena khusus untuk menyimpan barang-barang militer. Nah, pada tahun 1970 itu ini digunakan sebagai kantor Wali Kota Jakarta Barat. Jadi sempat jadi kantor Wali Kota ya Bu ya? Betul. Pada tahun 1974 gedung ini lalu difungsikan sebagai dipugar menjadi Dinas Permusiuman dan Sejarah. Nah, pada tahun 1976 gedung ini diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto sebagai Balai Seni Rupa. Nah, waktu itu hanya Balai Seni Rupa. Belum ada keramiknya nih. Iya, belum ada. Plakatnya masih ada ya di depan ya Bu ya? Di depan. Jadi waktu itu Presiden Soeharto memang melihat kok banyak seniman yang berkumpul tapi tidak ada tempatnya. Belum ada fasilitasnya. Makanya lalu di kesini nih ke Balai Seni difungsikan sebagai Balai Seni Rupa. Nah, tahun 1977 itu waktu itu dengan Gubernur Pak Ali Sadikin meresmikan ini juga sebagai museum keramik.
Nah, jadi di sini ada 2 nih, Balai Seni Rupa dan juga Museum Keramik. Tapi Balai Seni Rupanya difungsikan di sisi sebelah utara, untuk Museum Keramiknya di sebelah selatan. Kalau dari kita nih di sebelah mana Bu? Kanan? Iya. Yang kanan ini iya. untuk seni rupa. Kanan, ini kiri ya? Oh iya, betul. Betul. Nanti kalau sahabat budaya kesini bisa deh dibayangin, nanti tanya deh. Yang mana yang museum seni rupa, mana yang keramik. Iya. Nah, tapi pada tahun 1990 akhirnya ini bersatu. Namanya menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi itu sejarah perjalanan yang gedung ini nih. Panjang banget ya Bu ya. Panjang. Terus ngomong-ngomong, kalau di episode kemarin tuh Bu Ati sempat menyinggung kalau gedung ini pernah dijadikan tempat lokasi syuting untuk ini ya, Pencuri Raden Saleh ya. Betul pernah. Jadi memang karena memang di sini kita juga punya salah satu karya maestro Raden Saleh. Nah, jadi pernah dipinjam untuk pembuatan syuting yang nggak di semua tempat sih Mbak aja. Sedikit sejarah itu sedikit background kenapa sih yang dipilih Museum Seni Rupa dan Keramik gitu? Mungkin karena ada koleksi Raden Salehnya di sini. Mungkin ya. Biar lebih ini kali, biar lebih terasa ini ya. Terasa ininya atmosfernya ya kan. Betul. Mungkin sahabat budaya yang nonton juga bisa komen di bawah. Mungkin dikasih tahu ya kita ya di scene mana sih yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik gitu ya Bu ya. Iya, di depan tuh pasti tuh di gedungnya karena memang kan di antara kalau menurut saya di antara kota tua ini memang gedungnya yang paling Grand. indah ini gitu. Dan memang lebih kita punya lobby yang lebih besar gitu. Iya, dibandingkan dengan bangunan lainnya. Gitu. Cantik sekali. Cantik sih dari depan juga pilar. Jangan lupa kalau ke sini foto di depan ya Bu ya. Betul. Di dalam juga. Terus kan tadi Ibu menyinggung ada seni rupa dan keramik juga. Nah, ada berapa sih koleksi apa aja sih yang jadi koleksi di sini? Ada berapa banyak? Iya. Kalau untuk seni rupanya itu kita kurang lebih ada 870 koleksi. Itu ada koleksi lukisan, sketsa, patung, dan juga ya seni rupa. Ya. Nah, kalau keramiknya kurang lebih itu ada 12.000 lebih. Wow. Ya, jadi memang kita lebih banyak keramiknya. Lebih banyak keramiknya. Iya. Dari ukuran seberapa Bu? Dari besar ke kecil? Kalau keramik iya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar ada. Ada semua di sini ya Bu ya. Ada. Iya. Terus kalau Ibu tadi menyebutkan maestro, karya-karya maestro, siapa aja sih Bu yang ada di sini Bu? Iya, di sini itu karya maestro ada karya S. Sujoyono, ada Hendra Gunawan, terus ada Avandi Basuki juga. Abdullah, ya terus ada Oto Jaya dan adiknya juga ada itu Agus Jaya. Jadi banyak sekali memang karya-karya maestro di sini. Bisa langsung dilihat di Museum Seni Rupa. Raden Saleh juga ada. Oh, Raden Saleh juga ada. Karena memang lukisan paling tua, lukisan tertuanya ada di sini. Itu yang judulnya Bupati Cianjur. Itu yang ada di depan kita itu ya. Iya. Nanti dilihat sendiri deh. Itu koleksi yang paling tua karena dibuat pada tahun 1852. 1852. Oke, wow. Terus kalau kemarin kan dua koleksi museum seni rupa dan keramik kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya peringkat nasional. Salah satunya yang ada di belakang kita, Prambanan Ceko, dan yang di samping yang Pengantin Revolusi. Iya. Boleh diceritakan nggak Bu, kemarin bagaimana sih prosesnya peran kurator dalam proses penetapan itu gimana? Kalau Bu Ati kemarin bilang prosesnya panjang. Iya, betul prosesnya panjang. Pertama-tama memang waktu itu ada permintaan pengusulan koleksi dari tingkat nasional ya, sebagai koleksi apa yang akan diusulkan untuk dicagar budayakan. Lalu salah satu yang kita pilih
memang ini lukisan Sujoyono dan bukan salah satu ya, salah 4. Salah 4 kan 2 dari 4 ya. Iya, 2 dari 4. Nah, karena itu memang sudah memenuhi persyaratan. Semua usianya sudah lebih dari 50 tahun. Dan yang melukisnya pun itu adalah maestro, gitu kan. Nah, tapi ketika data-data, pastinya data-data kita kumpulkan, data-data untuk supaya kuat, karena kan itu harus diuji gitu, dan juga akan harus dites keasliannya bagaimana. Nah, tapi ketika itu sudah berjalan di tingkat nasional, ternyata ditolak nih, karena ternyata kalau yang museum yang di provinsi itu ternyata harus melalui cagar budaya daerah dulu. Gitu, jadi memang harus diakui dulu di daerah, baru nanti diakui di nasional. Jadi sesuai prosedur ya. Berjuang dulu nih di tingkat daerah. Jadi ketika itu yang menguji adalah tim ahli cagar budaya daerah. Nah, lalu alhamdulillah lulus nih. Empat-empatnya lulus, sudah ada SK gubernurnya tentang 4 koleksi ini. Nah, setelah itu diusulkan kembali untuk cagar budaya nasional, karena sudah lulus cagar budaya daerah. Akhirnya diusulkan, alhamdulillah 2 dari 4 dua ini berhasil lagi, karena memang lukisannya luar biasa indahnya, terus juga sejarahnya tidak diragukan lagi, dia memiliki arti sejarah juga. Peran pentingnya, nilai pentingnya juga bagi ya. Nilai budaya juga ada. Iya, gitu. betul. Terus kalau dari kurator Museum Seni Rupa dan Keramik, ada nggak sih Bu perawatan khusus gitu atau strategi untuk merawat CBN nih? Kalau di kita memang itu ada kegiatan perawatan. Kalau untuk perawatan rutin itu yang lebih ke membutuhkan yang membersihkan tenaga ahli, itu ada setahun sekali, itu selama 8 bulan. Kita memang karena di museum ini kita tenaga teknisnya agak kurang, jadi kita bekerja sama dengan tenaga ahli khusus untuk menangani konservasi ini gitu. Itu kalau kegiatan di museum, tapi ada juga kita pusat konservasi cagar budaya. Jadi itu juga kita bisa mengajukan koleksi mana yang harus di konservasi. Karena di PKCB sendiri itu memang tempatnya tenaga ahli untuk di bidangnya. Nah, tapi kalau untuk merawat sehari-hari itu dilakukan dengan tim kami sendiri. Jadi hanya pembersih, mungkin konservasinya hanya tingkat ringan kayak pembersihan, atau kita menjaga di suatu ruangan suhunya berapa agar tidak sampai ada hewan kerusakan, atau rusak karena ya itulah karena faktor dari eksternal. Iya. Ngomong-ngomong faktor eksternal itu kan Bu, yang di luar negeri itu kan ada tuh yang lukisan dilemparin saus tomat atau apa. Itu gimana Bu pandangan Ibu sebagai kurator deh? Itu kalau menurut saya tidak menghargai karya seni orang itu. Iya, karena para seniman ini butuh berapa waktu untuk menyelesaikan suatu karya. Contohnya ini Pengantin Revolusi. Ini senimannya itu menyelesaikan lukisannya dalam waktu 10 tahun. Pak Hendra Gunawannya gitu. ya. Jadi kalau seniman itu untuk berekspresi kan nunggu mood juga kadang-kadang kan, jadi nggak ini. Tapi tiba-tiba ketika karyanya dipajang di luar negeri, terus sampai ada yang melempari itu berarti dia tidak menghargai dan tidak mengerti nilai arti seni. Mungkin itu. Mereka mau mengkritisi sesuatu tapi kurang tepat ya Bu ya bentuknya. Betul. Semoga nggak ada deh yang di sini ya. Semoga di Indonesia tidak ada. Semoga sahabat budaya semua menghargai karya seni dari seniman-seniman ini. Terus Ibu, saya mau tanya dong, apakah ada strategi untuk pengembangan koleksi-koleksi? Mungkin ada mau ditambahin lagi? Ya. Jadi kalau koleksi-koleksi yang ada di museum, khususnya Museum Seni Rupa dan Keramik, memang ini lebih banyak hibah
gitu. Banyak hibah. Ya, hibah. Memang kita ada pembelian, tapi dulu sudah lama itu ketika masih dinasnya namanya Dinas Permusiuman dan Sejarah, itu ada. Tapi setelah itu kesininya tidak ada lagi, dan memang ini lebih banyak hibah, dan ya sudah, karena juga memang yang dihibahkan itu koleksinya koleksi luar biasa gitu. Jadi ya sudah, kita tinggal merawat dan melestarikan. Nah, kita lebih berfokus untuk strateginya itu lebih ke pengembangan ini, mempromosikan kepada pengunjung, bagaimana dari yang hanya sebuah lukisan aja tidak ada ceritanya, kita akan mencari narasinya sampai dari orang, jadi menarik gitu. Jadi pengunjung, oh jadi ceritanya seperti itu ya gitu. Jadi kan menarik banget buat mereka untuk datang ke sini gitu. Dan para pecinta seni yang lain. Iya betul. Itu. Terus kalau sejauh ini kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh museum untuk menarik para sahabat budaya dan pengunjung buat datang ke sini? Iya. Kalau untuk menarik ke sini, memang kita bekerja sama. Kita ada kegiatan sosialisasi. Nah, tapi untuk narasi sendiri kan kadang-kadang kita suka kurang gitu kan. Informasi yang kita dapatkan tentang koleksi. Nah, itu kita bekerja sama juga dengan Yayasan Mitra Museum Jakarta dan juga dengan Puslit Arkenas dan dengan mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Jadi gitu. Di situ kita ayo sama-sama yuk kita belajar gitu, mengkurasi ini gitu, mengkurasi lukisan ini. Itu pastinya dari mahasiswa-mahasiswa seni rupa, terus juga dari mahasiswa arkeolog untuk meneliti keramik gitu. Dan saya sendiri juga belajar ke Pusat Arkenas untuk belajar mengidentifikasi gitu. Jadi nanti apa ilmu yang sudah saya dapat itu berarti sama-sama belajar tambah ya, informasi ya. Terus nanti kalau kita sudah mendapatkan hasil yang ini ya cukup, nah baru kita mengadakan pameran lalu dengan informasi yang sudah kita dapat. Jadi sebenarnya museum ini terbuka ya Bu untuk semua orang untuk bertukar informasi, jadi media pertukaran informasi juga. Betul. Dan kita juga mengadakan ini museum koleksi museum sering dipinjam untuk pameran keluar. Jadi nggak hanya di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri. Terakhir di mana Bu? Terakhir kemarin di Belanda. Wow, yang mana itu? Pengantin Revolusi itu sudah sampai Belanda. Udah dari Belanda balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, dan Belanda merasa saya bahagia sekali karena bisa dipinjamkan koleksi yang asli milik Maestro. Iya, jadi sangat dihargai sekali kalau ini. Iya, karya budaya kayak iya. Kalau misalnya ini dekat-dekat ini ada nggak Bu rencana untuk pameran gitu Bu? Kalau dalam waktu dekat ini sepertinya kita mau mengadakan pameran bersama Museum Nasional. Karena kemarin koleksi-koleksi yang dipinjam sama Rijksmuseum itu akan kembali digelar di Museum versi Nasional. Indonesia versi Indonesia dengan tema revolusi. Jadi sangat cocok sekali kalau ini pengantin revolusi dipinjam kembali. Tapi karena museum juga memang bisa salah satu kerjasamanya dengan kerjasama promosi dengan itu kan, meminjamkan karya supaya bisa lebih dikenal. Jadi nggak pengunjung tahu koleksi ini ternyata milik Museum Seni Rupa dan Keramik. Oh berarti saya mau ini deh kapan-kapan ke sana. Seperti itu. Salah satunya yang syuting itu juga ya Bu. Iya. Jadi sempat ada kenaikan pengunjung juga dong Bu abis ada syuting itu. Iya. Lumayan betul, ya Bu. Lumayan, dan apalagi semenjak Kota Tua ini sudah jadi revitalisasinya, jadi pengunjung lebih gampang ke sini, lebih mudah aksesnya. Jadi itu pengunjungnya sangat banyak, luar biasa, apalagi di saat weekend. Iya, gitu. Ini hari kerja aja kita banyak banget di luar ya. Mau naik Transjakarta, aksesnya bisa ditempuh dengan Transjak, dengan komuter, terus dengan angkutan umum seperti
Jaklingko dan sebagainya, itu nggak sulit. Nggak sulit lah untuk sahabat budaya buat datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Iya. Terus kalau misalnya pengunjung tuh sebenarnya bisa ngapain aja sih Bu di museum ini selain melihat karya-karya maestro, koleksi-koleksi museum? Jadi kalau pengunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik, selain bisa menikmati sajian yang kita pamerkan, koleksi yang kita pamerkan, di sini juga bisa melakukan workshop membuat gerabah. Iya, kita ada kegiatan workshop membuat gerabah. Itu juga rame banget, sekali. Apalagi banyak Bu di Instagram ya, di YouTube gitu kan, itu pengunjung lebih menyukai. Terus juga selain itu juga karena kita gedungnya ini cantik, jadi pada foto-foto. Iya, jadi buat di-upload di Instagram juga. Iya, betul. Terus perlu daftar nggak sih Bu kalau yang keramik itu? Kalau untuk yang keramik memang perlu daftar karena untuk membuat gerabah itu satu orang bisa 1 jam. Nah, jadi kalau sementara sehari itu untuk yang membuat gerabah bisa sampai 20 lebih. Jadi kalau tidak daftar dulu langsung datang udah antriannya sudah penuh. Boleh dong Bu dikasih tahu daftarnya di mana? Siapa tahu sahabat budaya pengen. Bang Tugi mau ya? Iya. Kalau mau membuat sahabat budaya, kalau mau ke Museum Seni Rupa dan Keramik mau membuat gerabah, boleh nanti ditanyakan informasinya di bagian loket. Iya. Boleh juga DM Instagram juga ya Bu ya? Iya, boleh. Iya kan ya Bu ya? Di apa Bu akunnya museum? Instagramnya museum_seni JKT dan @museum_keramik JKT. Oh, jadi boleh ya cari-cari informasi semua ada di situ. Betul. Ini asik banget loh saya ngobrolnya sama Bu Sari ini bisa sampai nanti sampai nggak berhenti ya. Sampai nggak berhenti, nggak tahu sampai kapan ya. Boleh nggak Bu saya dikasih saya lagi teman sahabat budaya bisa dikasih pesan kesan mungkin buat future kurator gitu ya. Saya tahu ada sahabat budaya yang pengen jadi kurator gitu kan. Iya. Boleh nggak Bu kasih pesan dan kesan gitu? Untuk sahabat budaya yang ingin menjadi kurator harus mencintai museum dulu karena memang di situ kita kalau seorang kurator memang kita harus mengetahui segalanya. Jadi mengenai koleksi, mengenai sejarahnya dan ya pokoknya isi museum itu. Jadi memang jangan takut. Kita belajar bersama-sama ya Bu ya. Iya. Seperti saya juga masih belajar, Mbak. Saya juga belajar, Bu. Dan jangan lupa datang ya ke museum, nanti bisa ketemu Bu Sari. Iya nggak, Bu? Oke deh. Pak Eko, ada lagi Pak? Ada titipan nggak Pak? Enggak ya. Sahabat budaya kalau mau tanya bisa langsung DM sosial media kita, nggak harus di Instagram juga nggak apa-apa. Bisa juga di komen di bawah di video ini. Mau tanya ke Bu Sari juga boleh. Bu Sari, gimana sih caranya belajar? Gitu. Gimana sih cara misalnya saya mau bikin penelitian nih di museum gitu. Nanti komen aja atau enggak langsung ke media sosialnya Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. Gitu aja deh. Jangan lupa ya like, subscribe video ini dan akun belibet saya. Jangan lupa subscribe akun Pelindungan Kebudayaan, like juga video ini, komen juga di bawah gimana perasaan teman-teman yang udah mungkin udah datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik, boleh cerita pengalamannya atau mungkin mau kasih tahu kita museum mana lagi nih yang kita harus kunjungin, siapa tahu kita diundang lagi kan di museum yang lain gitu, kita jalan-jalan ke museum ini. Bener nggak Pak Eko? Bener kan? Dan jangan lupa follow juga Instagram, Twitter, TikTok, apa lagi? Facebook di @lindungibudaya. Oke deh, kalau gitu kita pamit dulu ya. Terima kasih banyak Bu Sari. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Mungkin Kak CBN lagi, Kita bisa lagi ya. Mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan. Kita akan mengusulkan lagi koleksi yang lain. Ditunggu ya Bu ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya ya. Dadah.